Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mencoba untuk memaparkan pengertian primordialisme, sebab, ciri, jenis, dan dampaknya. Istilah primordialisme berasal dari kata dalam bahasa Latin yaitu primus, yang berarti pertama, serta ordiri yang berarti tenunan atau ikatan. Primordialisme adalah ikatan utama atau asli di dalam kehidupan seseorang yang dibawanya sejak lahir, seperti suku, ras, klan, asal-usul kedaerahan, dan agama. Dengan demikian, primordialisme merupakan istilah untuk menggambarkan paham atau kondisi yang memegang erat sesuatu yang dibawa sejak lahir, baik ihwal tradisi, adat istiadat, suku bangsa, ras, agama, kepercayaan, daerah asal kelahiran, serta segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya. Terdapat banyak pengertian primordialisme dari para ahli. Silahkan Anda kunjungi website pembelajaran kami di Sosiologi 79 dan Sosial 79. Berikutnya sebab terjadinya primordialisme. Primordialisme sebenarnya muncul akibat pengaruh dari kemajemukan dan multikultural terhadap kehidupan masyarakat. Berikut latar belakang terjadinya primordialisme. Yang pertama, adanya sesuatu yang dianggap istimewa oleh individu dalam suatu kelompok atau perkumpulan sosial. Yang kedua, adanya suatu sikap untuk mempertahankan keutuhan suatu kelompok atau kesatuan sosial dari ancaman luar. Yang ketiga, adanya nilai-nilai yang berkaitan dengan sistem keyakinan seperti nilai keagamaan dan pandangan hidup. Berikutnya, ciri primordialisme. Ciri yang pertama dari primordialisme adalah sebuah identitas dalam suatu kelompok, komunitas, golongan dalam masyarakat untuk memperkuat tali ikatan antar anggotanya. Hal ini sebagai wujud telah siap melawan ancaman dari luar. Juga sebagai loyalitas yang terwujud lewat mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Ciri yang kedua, primordialisme sebagai konsekuensi dari adanya masyarakat multikultural. Dianggap sebagai suatu paham atau sikap teguh yang ditunjukkan oleh individu terhadap segala hal yang telah melekat dari awal hidupnya, seperti suku bangsa, agama, kepercayaan, ras, tradisi, dan lain-lain. Ciri ketiga primordialisme adalah adanya atau lahir sikap untuk mempertahankan keutuhan kelompok atau kesatuan sosial dari beragam ancaman yang dapat hadir dari luar kelompok sosial yang bersangkutan, terwujud dari sikap loyalitas antar anggotanya. Ciri yang keempat, mematik permusuhan. Disadari atau tidak, primordialisme bisa memicu timbulnya suatu prasangka dan permusuhan antara golongan atau kelompok yang lainnya. Oleh karena setiap kelompok akan menganggap atau berprasangka kelompoknya lebih baik dibanding kelompok lainnya, sehingga perselisihan atau permusuhan tidak dapat dihindari. Ciri yang kelima, nilai-nilai yang berkaitan dengan sistem keyakinan. Di dalam diri individu atau kelompok harus ada nilai-nilai yang berkaitan dengan sistem keyakinan, seperti nilai sosial, keagamaan, pandangan hidup, adat istiadat, nilai dan norma, dan lain sebagainya. Hal ini karena dengan adanya nilai-nilai tadi, pola pikiran dan perilaku setiap individu atau anggota kelompok akan sama. Ciri yang keenam, cita-cita yang sama. Ciri dari primordialisme yang terakhir adalah adanya atau memiliki cita-cita yang sama. Cita-cita yang sama dalam diri setiap anggota kelompok akan terwujud melalui loyalitas dan kepercayaan yang dimiliki. Tanpa adanya suatu cita-cita yang sama, maka arah dan tujuan kelompok akan menjadi buta arah, bahkan rentan terhadap ancaman dari kelompok atau pihak luar. Berikutnya adalah jenis-jenis primordialisme. Yang pertama, primordialisme suku adalah seseorang yang terikat dengan sukunya sendiri daripada suku yang lain. Contohnya, kelompok suku Bugis yang keras, tidak mau mengalah, menganggap kepercayaannya paling sempurna dan mau menang sendiri terhadap suku Jawa. Jenis yang kedua, primordialisme agama adalah seseorang yang mempercayai atau berpegang teguh pada agamanya sendiri dan cenderung fanatik. Contohnya, sekelompok orang yang
yang menganggap agamanya paling benar dan unggul dari agama lain dan menyebabkan konflik karena pemikirannya. Jenis yang ketiga, primordialisme kedaerahan, adalah seseorang yang terikat dengan daerahnya sendiri ketimbang daerah lainnya. Contohnya, pemikiran yang beranggapan kepentingan kelompok suatu daerah tertentu harus mengalahkan kepentingan daerah lain atau lebih mementingkan daerahnya sendiri. Berikutnya, dampak primordialisme. Primordialisme merupakan faktor penting untuk memperkuat ikatan kelompok kebudayaan yang bersangkutan ketika ada ancaman dari luar kelompok kebudayaan tersebut. Namun di sisi lain, primordialisme dipandang sangat negatif karena mengganggu kelangsungan hidup suatu bangsa. Primordialisme sering dianggap bersifat primitif, regresif, dan merusak. Bahkan, primordialisme akan menghambat modernisasi, proses pembangunan, dan merusak integrasi nasional. Akibat kuatnya primordialisme akan dapat memicu potensi konflik antara kebudayaan suku-suku bangsa yang ada. Untuk lebih lengkapnya, berikut dampak positif atau negatif dari primordialisme. Dampak yang positif, yang pertama, meneguhkan cinta tanah air. Yang kedua, mempertinggi kesetiaan terhadap bangsa. Yang ketiga, mempertinggi semangat patriotisme. Yang keempat, menjaga keutuhan dan kestabilan budaya. Sementara dampak negatifnya, mengganggu kelangsungan hidup suatu bangsa. Yang kedua, menghambat modernisasi dan proses pembangunan. Hal ini terjadi jikalau seseorang atau sekelompok orang cenderung menolak kebudayaan yang baru karena ingin mempertahankan adat kebudayaan yang lama, padahal kebudayaan yang baru tersebut berpengaruh besar terhadap proses pembangunan. Dampak negatif yang ketiga, menghambat hubungan antar bangsa karena salah satu pihak tidak menginginkan masuknya kebudayaan yang baru. Yang keempat, menghambat proses asimilasi dan integrasi. Yang kelima, mengurangi bahkan menghilangkan objektivitas ilmu pengetahuan. Yang keenam, penyebab terjadinya diskriminasi. Yang ketujuh, merupakan kekuatan terpendam terjadinya konflik antar kebudayaan suku-suku bangsa. Demikian saja pemaparan ringkas tentang konsep sosiologi mengenai primordialisme. Konsep berikutnya, dampak dari masyarakat majemuk atau multikultural, yaitu tentang etnosentrisme. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.